Lihat. Nah, lihat. Di sini juga ada lafaz-lafaz Allah dan juga banyak sekali kelelawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasa kita selalu dalam lindungannya. Amin. Saudaraku, di belakang saya ini ada musola, dan di bawah musola ini ada gua. Jadi di sini semuanya ini, di dalamnya itu ada gua. Sini juga ada gua. Sebelah sini juga ada gua. Pokoknya intinya itu di bawah musola ini ada gua. Mungkin Anda penasaran ingin masuk ke sana? Ya, mari kita masuk ke sana. Sebelum itu kita berdoa dulu. Semoga tidak ada suatu halangan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo saudara, ikuti saya untuk masuk ke dalam gua. Ini percis guanya ada di bawah musola, itu musola itu. Ya, guanya itu di bawahnya sampai sini nanti. Mari ikuti saya saudara. Nah, ini pintu masuknya ini. Assalamualaikum. Nah, ini pintu masuk ke dalam gua. Di sini agak lembab tanahnya. Nah, ini sekarang saya lagi di dalam gua yang di atasnya ada musola. Dan juga di sini ada makam. Di sini juga ada makam. Nah, ini makam ini. Ini ada makam dan juga banyak kelelawarnya. Juga banyak kelelawarnya ini. Oh, ya kan, banyak kelelawar. Nah, sebelah sini ini pun juga gua, ada yang masuk. Ayo bisa sini kamera. Oh. Nah, di sini, ayo sini kamera. Nah, di sebelah sini ada juga ada kelelawar. Ini masih dalam ini. Ayo kita kembali. Ini sampai keluar airnya ini, ya basah. Dan di dalam sini lembab sekali. Nah, di sini makam. Ya. Jadi buat saudara dan teman-temanku semuanya, persis ini lokasinya di bawah musola. Jadi di bawah sini juga ada makam dan inilah lokasi dalamnya gua. Perlu diingat saudaraku, kita sekarang ada di dalam gua, ibaratnya kita itu sudah di dalam tanah. Jadi seperti inilah lokasinya. Seandainya saja ini ya, orang yang meninggal dunia itu dikubur, ya seperti ini. Seperti di tempat ini. Di dalam tanah. Nah, coba sekarang lampunya dimatikan biar tahu gelapnya itu seperti apa. Gelapnya seperti apa. Nah, bagaimana? Bagaimana saudara? Ya, gelapnya seperti ini. Jika kita nanti, jika meninggal dunia, di saat kita dikuburkan, ya seperti ini gelapnya. Bayangkan gelapnya saudara. Bayangkan gelapnya itu, bayangkan gelapnya.
Kita sendirian di sini, saudara. Kita sendirian. Biasanya kita bersama teman, keluarga, anak, istri, saudara-saudara. Namun di saat kita sudah meninggal, ya kita sendirian di tempat seperti ini, gelap gulita. Tidak ada cahaya satupun, saudara. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka dari itu, saudara, ayo kita bertobat kepada Allah. Jangan sia-siakan waktu yang masih ada ini. Jangan sia-siakan waktu yang masih ada ini. Ya. Bagaimana gelapnya? Kelak suatu saat nanti, kita akan ditempatkan seperti ini. Gelapnya seperti ini, saudara. Ayo, jadi sebelum semuanya itu terlambat, ayo mari kita bertobat kepada Allah. Kita bersujud kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, kita berzikir kepada Allah. Dan juga bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena kelak nanti di saat kita meninggal, sungguh sangat mengerikan. Gelapnya seperti ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Jadi, mumpung kita masih bisa menghirup udara yang segar ini, pesan-pesan saya, jangan pernah sia-siakan hidup ini. Mari kita berbuat baik, supaya kelak nanti, jika kita meninggal, kita meninggalkan dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin. Ayo kita jalan-jalan di sini, saudara. Lihat. Wah, lihat. Bagaimana, saudara? Sangat mengerikan sekali, kan? Ya. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, Allah, Allah. Di sini juga ada lafaz-lafaz Allah dan juga banyak sekali kelelawar. Banyak sekali kelelawar, kan, saudara? Bisa ditengok di situ gambarnya. Kameramennya bisa muter sana terus sini. Bagaimana, saudara? Sangat jelas sekali, kan? Bagaimana dalamnya gua ini? Di sini juga ada lafaz Allah. Sini juga ada lafaz Allah. Subhanallah. Saya tidak bisa bicara panjang-panjang lebar, saudara. Yang penting, saya bikin video ini hanya semata-mata untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada hakikatnya nanti, kalau kita meninggal, kita akan dikubur dan ditaruh di dalam tanah. Ya, seperti ini. Cuman ini perbedaannya, kan, ini gua. Tapi setidaknya kita bisa mengambil pelajaran. Seperti inilah nanti jika kita sudah dikubur. Coba bisa dimatiin lagi biar terlihat gelapnya lampunya. Nah, bagaimana, saudara? Bagaimana gelapnya sudah terlihat, kan? Masya Allah, subhanallah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni dan dosa-dosa hamba-Mu ini atas perbuatan yang hamba lakukan, ya Allah. Memang hamba-Mu ini penuh dengan dosa, tapi hamba-Mu tidak sanggup jika Engkau masukkan ke dalam neraka-Mu yang dahsyat itu, ya Allah. Namun hamba pun juga tidak pantas jika Engkau masukkan ke dalam surga-Mu, karena hamba ini penuh dengan dosa.
Tapi saya akan tetap berusaha untuk bersujud kepadamu, beribadah kepadamu. Entah nanti engkau tempatkan di mana, aku hanya pasrah kepadamu ya Allah. Yang penting di dunia ini, aku melakukan perintah-perintahmu dan berusaha selalu menjauhi laranganmu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Mari ke sini. Sekali-kali kepada orang-orang, saudara-saudaraku semuanya, sekali-kali itu bermainlah ke tempat yang seperti ini, tempat yang gelap, untuk merenungi nasib kita nanti. Karena manusia hidup itu tidak selamanya, tidak kekal dan tidak abadi. Setelah kita mati, di situ ada kehidupan yang kekal dan abadi. Sebelum kita mati, mari kita bertobat kepada Allah. Itu adalah kunci, itu adalah bekal kita nanti di saat kita meninggal dunia. Ingat saudaraku, pesan-pesan saya perlu digarisbawahi. Jangan pernah sia-siakan hidup ini. Hidup itu cuma satu kali, saudara. Sekali kita meninggal, ya itulah yang kita bawa, amal atau keburukan itu. Jadi Allah itu tidak memberi kabar kapan kamu meninggal, di mana kamu meninggal, tidak. Itu adalah sebuah surprise, kejutan. Jadi mari kita berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah. Karena ajal itu datang secara tiba-tiba. Kita jalan, terus kita meninggal. Kita ke warung, kita meninggal. Kita masuk ke sini, setelah itu kita keluar meninggal. Kita pun juga tidak tahu. Jadi persiapkanlah diri kita masing-masing mulai dari sekarang. Supaya kelak nanti, jika ajal kita datang, kita dimeninggalkan dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin. Di sini saya juga merasakan kayak seperti hawa-hawa yang sangat hangat. Namun saya tidak mau menjelaskan, nanti malah menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebenarnya kita di kiri kanan ini ada yang melihat kita, cuman itu kan makhluk-makhluk halus, mungkin jin qorin. Ya tidak mungkin lagi, memang jin qorin. Dia sepertinya ingin menampakkan sesuatu kepada saya, tapi saya kan tidak peduli, tidak menghiraukan. Mungkin kalau Anda di sini, mungkin masuk sini, mungkin Anda sudah merinding dan Anda akan memperlihat yang aneh-aneh. Sebenarnya saya sudah melihat hal yang aneh-aneh, tapi saya tidak mau menjelaskan karena tujuan saya bukan untuk yang itu. Tujuan saya ini untuk berdakwah, mengingatkan kita kepada Allah. Seperti inikah gelapnya di alam kubur nanti? Ya, gelapnya memang seperti ini. Semoga setelah melihat video ini, saudara-saudaraku semuanya mendapat hidayah dan segera bertobat kepada Allah. Ayo kita lanjutkan, kita jalan-jalan ke sana, setelah itu kita keluar. Alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di sini lagi. Ini tadi terlihat ada hal-hal yang sangat mistis, cuman kamera kan tidak bisa menembusnya. Karena kamera itu alat elektronik, tidak bisa menembus alam-alam gaib. Yang bisa menembus itu ya manusia. Cuman kan manusia itu tidak sembarangan manusia. Nah, sekarang kita keluar. Mungkin di sini perjumpaan kita, saudara. Lain waktu kita sambung kembali, masuk ke sini lagi. Jika Allah menghendaki, nanti saya akan memperlihatkan sesuatu di sini. Di situ tadi ada pocong tidur, ada sejenis makhluk gaib yang melihat kita. Cuman
selagi kita tidak mengganggu, tidak apa-apa. Itu tadi adalah jin korin. Ingat, jin korin itu bisa menampakkan sesuatu, entah itu menjadi hantu, menjadi apa, ya itulah perbuatan jin korin. Jika kita, capek saudara, jika kita melihat hal-hal seperti itu, ya tetap tenang, kita beristighfar, kita berdoa kepada Allah supaya tidak ada apa-apa. Karena kalau jin korin nampak itu, kita itu mesti ketakutan. Dari situlah jin korin akan menggoda kita. Dan dari situ pula jin kita akan takut kepada sejenis barang-barang gaib seperti itu. Padahal itu adalah tipuan daya jin korin. Jadi intinya kita harus percaya kepada Allah 100%. Memang barang gaib di dunia itu memang ada. Dan orang Islam wajib percaya. Terima kasih saudaraku. Semoga bermanfaat video ini dan menjadi suatu pelajaran bagi kita yang masih hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.